alhamdulillah ketemu lagi sama aku dari Jasmine di Jerry Jasmine Channel yang cantik imut lucu nanganin gugus. Masya Allah. Jadi hari ini masih Q&A part 2 nerusin yang kemarin karena pertanyaannya masih banyak banget dan aku juga masih mau jawab karena pertanyaannya tuh seru-seru. Yuk kita langsung aja check it out. Dari Mas_Den88 dengar cerita hijrahnya terharu tapi kenapa masih pakai nama DJ-nya? Maksudnya nama DJ-nya di sosial media. Karena kan mungkin ada beberapa yang udah tahu aku dan masih banyak juga yang belum tahu aku. Jadi kenapa aku masih cantumin nama DJ biar maksudnya jadi orang-orang tahu oh ini toh orangnya gitu. Ini yang sebelum dan kayaknya juga aku sayang dengan maksudnya gimana ya? Sayang dengan label itu karena kan aku ada kerja keras di situ. Maksudnya ada sekolah, ada apa? Maksudnya aku belajar latihan segala macam, jadi ada sayangnya juga, maaf ya. Yang pertama itu karena orang-orang kan nggak tahu aku, jadi mungkin aku kasih nama, maksudnya depannya belum aku hapus karena supaya orang bisa cari aku gitu. Oh ini tuh karena kan mungkin nama aku kan Zara atau Jasmine kan ada banyak yang punya gitu. Dari next ya, dari Handy Pilia, apa yang menyebabkan Anda berhijrah? Adakah sesuatu kejadian? Dari pertanyaan apa video yang sebelumnya itu udah aku share ke kalian, nggak ada penyebab apa-apa sih aku hijrah, cuma apa mendadak dan emang datang dari sendiri, emang udah hidayah Allah, jalannya Allah, takdirnya Allah, alhamdulillah. Dan alhamdulillah banget aku raih gitu, aku sambut, maksudnya aku ambil, aku samperin, jadi hidayahnya aku jemput gitu, alhamdulillah masih dikasih waktu itu, seneng banget. Next, Ismantonius Woro yang namanya jomblo berarti belum hijrah. Few moments later. One eternity later. Gimana ya? 3 days later. Kok aku jadi nggak paham? 12 seconds later. Duh, lagi malahnya. Ya seharusnya kalau kita lagi sedang, maksudnya kalau ini aku tanggepin aja ya sedikit. Menurut aku maksudnya kalau kita juga lagi hijrah belajar lebih baik, ya nggak apa-apa jomblo sampai insya Allah nanti ada jodohnya, ada yang taruh, ada yang insya Allah lah nanti Allah pasti kasih yang terbaik, amin. Next question dari Buntit.Siswanto, kiat-kiat istiqomah apa aja yang akan kamu jalani dalam menghadapi fitnah dunia yang dahsyat? Kalau istiqomah tuh kan susah banget. Jadi itu berasal dari diri sendiri, iman diri sendiri. Kadang juga iman kita sebagai manusia itu kan turun naik. Sama kayak aku juga, turun naik banget begini kayak roller coaster. Dan ya cuma diri kita sendiri yang bisa apa ya, yang bisa ngadepin, yang bisa cari solusi. Dan solusinya adalah ya harus dilawan, nggak bisa didiemin. Namanya istiqomah itu harus dilawan karena kalau kita sekali aja males, nanti takutnya seterusnya kebablasan. Itu sih kiat-kiatnya. Terus dalam menghadapi fitnah dunia yang dasar, pendapat orang berbeda-beda, keyakinan orang berbeda-beda, dan apa ya, pemikiran orang berbeda-beda. Intinya kita saling menghormati, menghargai. Buat kalau di Islam itu ada yang untukku agamaku, untukmu agamamu gitu. Jadi kalau seandainya ada sesuatu berita yang kita tidak enak didengar, kita doain aja, karena kita kan kalau kita nggak punya apa-apa untuk membantu atau apa, setidaknya kita bisa mengingatkan. Kan ini ada sosial media ya, kita bisa ngingetin dari sosial media, cerita-cerita sejarah
Islam atau apapun juga, itu bisa sharing apa aja, doa itu nggak apa-apa. Itu sama aja kita mengingatkan, dan bukan berarti kita suci atau kita alim. Mengingatkan itu harus bagi sesama muslim. Itu sih menurut aku ya. Dan semoga kita juga terhindar dari fitnah-fitnah. Intinya kita membenarkannya itu dengan ngasih apa, Instagram story yang bisa dilihat orang, yang enak dilihat orang, yang kita kasih tunjuk kalau ini loh Islam beneran, ini loh yang kalian pikir menakutkan gitu. Sebenarnya Islam itu damai, Islam itu indah pokoknya. Next question. No. Ini lucu. Imes tete gitu ya. Isyan 13. Ini dari next ya, nih dari Beni _ Muharram. Kapan hijrah jadi jomblo? Biar aduh. Ini pertanyaannya bingung. Kapan hijrah jadi jomblo? Kok sama yang tadi sini temenan kayaknya satu geng. Beneran. Next. Dari Boni. No. Ketemuan yuk. What? Next, Al_Aska 12. Kak, gimana sih kuncinya sabar dan istiqomah? Kuncinya sabar sama istiqomah yakin. Kalau aku sih ada 2 prinsip yang selalu aku sharing sama kalau ada yang nonton video aku, yaitu aku yakin sama Allah. Kedua, atazan ada Allah. Jadi jangan bersedih karena selalu ada Allah. Kalau seandainya kita kan kadang sebagai manusia punya sirik, iri, ada dengki atau pengenan gitu, kepengen ngelihat sosmed orang, video orang, kayak pengen tuh dia hidupnya enak banget, dia ini banget, dia ini pengen gitu. Ada juga bukan dengki tapi pengen gitu. Aku pernah dengar dari Ustadz Hanan Ataki kalau nggak salah, koreksi ya kalau salah. Pokoknya kalau aku lagi ngerasain hal itu, aku selalu bilang di sisi Allah lebih baik, di sisi Allah lebih baik, di sisi Allah lebih baik. Gak tau kenapa hati aku jadi tenang aja gitu. Next dari Andrea biasa. Kalau mau ajak bukber boleh, nggak boleh ya. Nih, ada lagi ini bahasa Arab. Duh, aku nggak ngerti, maaf. Didin Ainura. Next, kocak. Ada ngajakin nikah. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Ini dari Tato.herianto.75. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan keinginan dan semua urusannya. Amin. Ini kan karena aku bacanya langsung spontan gitu. Jadi aku nggak milih-milih. Maaf ya. Jadi kalau aku baca yang bukan pertanyaan. Next question. Chandresyok, ada rencana nikah lagi nggak, Kak? Panik lah, masa enggak? Iya pastinya. Sebagai manusia pasti, sebagai umat muslim juga mau menyempurnakan ibadah. Insya Allah lah, tapi nggak terburu-buru. Aku percaya jodoh, aku percaya yang dipilih Allah, pilihan Allah lebih baik. Tapi jangan lupa, jangan usaha juga, jangan pasrah. Doa. Pertanyaan selanjutnya, titik terendah pas di fase awal hijrah, Kak, gimana dan caranya supaya tetap istiqomah? Titik terendah aku kan udah kurang lebih 3 tahun pakai hijab, memulai hijrah gitu. Jauh banget dari kata sudah baik, masih hijrah sampai saat ini, masih belajar lebih baik. Titik terendah aku itu kebetulan 2 tahun kemarin sama 2019-2020 itu titik terendah aku dari segi iman, dari segi kehidupan, semuanya jadi satu, kayak deng gitu loh, kayak dijadiin satu bersamaan masalah-masalahnya gitu. Tapi ya itu dia, aku nemu jawabannya, yakin
sama la tahzan, ada Allah. Percayain aja sama Allah, kalau itu ujian yang diberikan sama Allah ke kita, berarti cuma kita yang mampu, yang bisa, kita yang kuat. Kalau ujian yang diberikan orang lain, itu belum tentu kita bisa, belum tentu kita mampu. Semua punya porsinya masing-masing, cuma Allah yang tahu. Lillahi ta'ala, kita serahin aja, bismillah aja, yakin dan sabar, kuncinya ikhlas. Jago juga jawabnya. Next, dari IG-nya _AJP. Faktor utama yang buat ta'arufnya gagal terus apa? Wah, ini yang nonton kemarin ini ya, waktu aku talk show di TV ya. Mungkin belum jodoh karena kan kita doa juga sama yang maha kuasa, terus di sininya kayak belum yakin itu. Pasti kalau ada suatu keyakinan kita dapat dikasih keyakinan juga sama Allah, atau kalau kita semakin dekat sama Allah pasti ngerasain deh, oh ini ya, oh ini bener ya, oh ini kayaknya bukan, ada hatinya. Itu nggak bisa digambarin, kayak punya jalan spiritualnya sendiri. Next question. Dari Gia Rizky _ apa yang bikin Kak Zara istiqomah? Sebenarnya jawabannya dari tadi sama-sama aja sih. Yang bikin aku istiqomah ya keyakinan itu, keyakinan, percaya, yakin sama Allah. La tahzan, ada Allah, jangan bersedih. Ingat di sisi Allah lebih baik. Itu yang bikin aku istiqomah dan sabar, ikhlas. Dan yang benar-benar bikin istiqomah lagi, selalu takut mati, selalu takut akan kematian, selalu takut akan hari kiamat, selalu takut adanya kehidupan setelah ini. Karena kalau kita takut, kita otomatis pikirannya nggak akan lupa atau kebablasan gitu hidup di dunia ini gitu. Jadi kayak yang ini harus beramal nih, harus beribadah nih, harus ini buat ntar nanti nabung. Jadi kita nabung buat masa depan di dunia yang benar-benar akan datang. Next ya. Razi, lagu religi apa yang waktu itu bikin berhijrah? Waktu itu ini juga pasti yang nonton aku kemarin di TV ya, di talk show kemarin. Itu lagu yang bikin aku hijrah itu salah satunya lagunya Sabian. Waktu itu kalau lagi nggak salah lagu apa sih, ilah ya itu ya, lupa deh namanya. Apa sih namanya, sama yang Maulana ya, pokoknya semuanya waktu itu tahun 2018-an 2019-an lagi hype banget Sabian. Itu lagunya semuanya aku dengerin, dan itu salah satu yang bikin aku jadi termotivasi. Next question, Fajaran Drianto, semoga selalu, amin amin amin. Enli.irawan gimana ya, M selanjutnya Hasan _Farizi _ semoga hijrah kakak benar-benar untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena capek dengan kepanaan dunia kakak yang sebelumnya. Amin. Pertama amin ya rabbal alamin. Insya Allah karena Allah. Capek pasti capek karena semakin bertambahnya usia, nanti juga bakal ngerasain capek, jenuh gitu, udah ngadepin semuanya, udah ngejalanin semuanya. Dan kejenuhan itu mungkin hidayah yang datang dari Allah. Sebenarnya aku yakin Allah ngasih tiap hari, cuma yang baru disadari nampol tuh ketika capek itu. Selanjutnya Pari _Jaya Design, mau belajar berhijrah tapi belum bisa istiqomah. Nggak apa-apa. Kalau menurut aku kan hijrah itu belajar menjadi lebih baik. Belajar terus, jangan sampai titik merasa sempurna, enggak. Pasti sampai akhir dunia ini kita masih belajar.
belajar terus. Yang penting kalau ada udah terbesit dalam hati kita mau berhijrah, lakuin sekarang juga, karena seperti aku selalu bilang, sharing sama kalian, umur itu nggak ada yang tahu. Bisa 5 menit lagi kita udah nggak ada di dunia ini, bisa kapanpun kalau Allah mau cabut bisa kapan aja. Jadi selagi kita masih ada waktu, hijrahlah selagi bisa. Hijrah buat istiqomahnya selagi gini loh, kalau kita mau berhijrah itu kan belajar lebih baik. Yang pertama yang harus kita lakuin adalah sholatnya dulu. Kita perbaikin dulu hubungan kita sama, ini yang aku alamin, yang aku rasain, yang telah jalanin ya. Kita perbaiki hubungan kita sama Allah dulu. Perbaiki hubungan kita sama Allah dengan yang pertama, kewajiban itu sholat 5 waktu. Terusin sampai nggak bolong-bolong. Alhamdulillah kalau bisa dikodo yang dulu-dulu semua udah pernah ditinggalin, sampai nanti larinya ke sunnah-sunnah. Kalau udah semuanya udah apa sih, udah kita jalanin terus, nggak ada yang bolong, lama-lama kita yang membutuhkan sholat ini. Jadi insya Allah kalau kita udah ngelakuin, udah memperbaiki hubungan kita sama Allah, insya Allah nanti Allah bantu kita jadi istiqomah. Yang pasti sih harus ngelawan sih rasa kemalasan, rasa yang bosen, rasa itu harus dilawan, karena ya namanya manusia, nanti ada capek, ada bosen, ya capek wajar, kita bisa istirahat sebentar gitu, tapi tetap harus ibadah, wajib-wajib jangan ditinggalin. Insya Allah nanti Allah bantu deh kalau kita yakin sama Allah. Pokoknya kalau mau istiqomah itu datang dari diri sendiri. Kalau udah cinta Allah, cinta Rasulnya, cinta semuanya, insya Allah nanti istiqomah. Kita selalu mikir kematian salah satu pikiran kita akan mati. Kematian itu nanti bikin kita istiqomah. Kalau kita takut mati, kita takut hari kiamat. Next, Rifki.hakim33. Motivasi istiqomahnya tuh gimana? Tadi udah sebelumnya, jadi gini aja deh disingkat. Motivasinya kita takut akan kematian, takut akan datangnya hari kiamat, takut ada dunia setelah ini. Jadi emang di dunia ini, aku pernah dengar ceramahnya Ustaz tadi dia Hidayat, dunia ini tempatnya capek, tapi setelah dunia ini nanti udah gak ada capek-capek lagi. Jadi kalau kita udah takut mati, takut hari kiamat, takut Allah, otomatis kita istiqomah gitu. Maksudnya kita akan jalanin semua, walaupun capek nggak apa-apa, istirahat, yang penting nanti kita kalau udah melaksanain hubungan kita sama Allah, memperbaiki sholat 5 waktu kita yang standarnya itu, maksudnya yang benar-benar harus kita perbaiki awalnya, yang dulunya nggak pernah sholat sama sekali, nanti insya Allah akan perbaiki semuanya, dan nanti kita yang akan butuhin sholatnya, butuhin Allahnya. Terus kita belajar menyadari kalau Allah tuh sebenarnya bersama kita setiap hari, Allah tuh mencintai kita setiap hari. Dari Ardi Coffee Edik 2410, selama hijrah apa yang sudah didapat? Selama hijrah ini alhamdulillah banyak banget, dari yang suka dukanya juga banyak banget, pokoknya kayak roller coaster deh, banyak banget. Itu menjadi pembelajaran buat aku juga. Udah pasti bukan yang enak-enaknya aja, pasti ada sisi yang pokoknya suka dukanya ada banyak banget, dan itu salah satu pembelajaran yang bikin kita semakin kuat, kita semakin yakin, kita semakin cinta sama Allah, cinta sama Rasulnya. Makanya kalau kita datang pas lagi kita hijrah, datang banyak kan ujian, males atau apa, kalau keinginan bosen, jadi gini nih, enak banget nih lihat temen kayak gitu, enak banget ini gitu, kayak yang udah mulai tergoda lagi, kita harus lawan, karena emang kita harus ngelawan itu. Kita hidup untuk melawan sesuatu yang batil, maksudnya sesuatu yang nggak baik gitu. Insya Allah ada bahagia setelah ini. Kan ada
ada kata-kata berakit-rakit dahulu bersenang-senang kemudian. Insya Allah itu benar-benar ada. Dari Jaka underscore segala waktu hijrah tahun berapa kak? Tahun 2018 kalau nggak salah. Kakak Jack, ini temen aku tahu. Oh my god! Terus dari Nova Nur 17, apa pandangan Kak Zara kalau ada orang yang cari-cari masalah sama kita? Mungkin kalau dulu sebelum hijrah, bawaannya emosian ya, kayak siapa sih nih, gitu-gitu, kayak yang sok jago gitu. Tapi kalau sekarang kayak buat apa sih gitu, kayak yang udah cuekin aja, kadang apa nggak usah didengerin gitu, nggak usah kalau misalnya cari masalah lewat kata-kata atau nyindir atau apa, nggak usah didengerin. Mereka kan mau lihat apa yang mereka lihat, mau dengar apa yang mereka dengar. Kalau mereka nggak suka ya karena mereka yang nggak suka, kalau mereka suka karena hati mereka suka gitu. Jadi buat apa gitu kita pusingin orang lain gitu ya, kita pusingin diri kita aja sama Allah dulu. Yang penting Allah suka sama kita, Allah cinta sama kita, Allah masih sayang sama kita. Nanti Allah kasih yang baik-baik di sekeliling kita gitu. Insya Allah kalau doa-doa kita baik dijawab sama Allah. Amin. Yang penting jangan ditanggepin, udah cuekin aja. Yang ditanggepin dicuekin aja, dicuekin aja, didoain aja semoga dapet hidayah, semoga bisa bareng jadi teman gitu. Next question, Muati Syahna Muzahidah, semangat hijrahnya Kadis. Tanya lagi dari Tamtam Kamaludin. Bismillah, Teh Zara maaf bisa jelasin motivasi hijrah Teteh apa ya? Motivasi hijrah aku itu nggak ada benar-benar. Waktu pertama kali emang dadakan aja hijrah, tapi lama-kelamaan setelah belajar agama, mendalami, baca-baca, dengar ceramah, dengar lagu-lagu muslim, nanti pokoknya kerasa di sendiri itu kan kayak perasaan spiritual sendiri ya, kayak perasaan nggak bisa dijelasin, ada di dalam hati, ada di dalam batin. Apalagi kalau kita udah memperbaiki sholat kita, memperbaiki hubungan kita sama Allah, semakin kita takut kehilangan Allah, kita butuh sama Allah gitu. Yang aku rasain ya sampai saat ini, bukannya aku sok-sok gimana gitu, tapi ini benar-benar aku rasain. Dari selanjutnya Mux.Sparrow, rada oot nih si Mbak mau baca buku tauhid yang saya tulis ke, kalau mau sila DM alamat kantor. Oke mas, gue malah dikasih malah dikatain lagi. Gimana gue danain lu ya. Photo. No. Hi. Okay. Selanjutnya dari 21_endang Siswoyo. Gimana awal mula dapat hidayah dan memantapkan hati untuk mencari ridhonya? Itu kan pertanyaannya hampir sama semua kan. Awal mulanya nggak ada, semuanya dadakan, langsung pakai, dan lama-lama belajar juga. Bukan pas lagi hijrah itu aku langsung berubah jadi baik banget, sempurna banget, enggak. Pertama aku jalanin masih lancar, lama-lama banyak ujian-ujian juga, aku masih belum ngilangin kebiasaan buruknya. Baru tahun kemarin aku ngilangin kebiasaan buruk, maksudnya berhenti dari kebiasaan buruk. Insya Allah doain sampai sekarang ya. Awal mulanya tadi gitu dadakan, dan lama-lama belajar, lama-lama aku butuh sama Allah, aku cinta gitu. Pokoknya selama belajar itu udah ninggalin kebiasaan buruknya, tinggalin 2020, dan aku hijrahnya 2018. Jadi selama 2018 2019 aku udah pakai hijab, tapi kebiasaan buruk aku tuh belum hilang. Karena kan kebiasaan habit itu kan susah banget ya dihilangin, kayak watak itu susah banget dihilangin. Baru 2020 kemarin aku belajar ngilangin gitu. Terus mencari ridha Allah ya, aku banyak-banyakin ibadah, banyak-banyakin zikir, banyak-banyakin puasa, banyak-banyakin balas sholat aku yang dulu bolong-bolong, balas puasa aku yang dulu bolong gitu. Kita pokoknya wajib dulu, dan yang dahulu kita tinggalin tuh kita ganti dulu deh gitu. Ntar lama-lama insya Allah deh. Pokoknya kalau kita udah udah memperbaiki hubungan sama Allah, insya Allah deh Allah bantu semuanya, percaya yakin sama Allah. Moh__Barul Ulum, Mbak udah hijrah ya?
Next, Jien_Ahmed_AS. Ketika sudah hijrah namun ingin lebih baik lagi. Ya pastinya kalau udah hijrah bukan berubah langsung sempurna. Kita masih jadi orang yang belajar sampai hari akhir, sampai kiamat juga kita masih belajar. Nggak ada yang paling baik. Yang sempurna cuma Allah. Sampai saat ini pun aku belajar, jauh banget dari kata sempurna. Nah, dan ini last question ya, mungkin nanti ada part ketiga karena ini pertanyaannya bener-bener alhamdulillah, masya Allah banyak banget. Aku tuh demen kalau ada yang antusias kayak gini, jadi kayak berasa aku ditanya gitu. Kayak berasa aku ada nih, aku dianggap gitu. Ini dari temen aku nih, Nicole SK. Mbak kenal Ayah Ramun nggak kenal, tapi aku suka, cantik banget. Cantik, aku demen Koreaan gitu kan. Itu dia Korea, dia cantik, udah masya Allah lah. Di sisi Allah lebih baik, suka kadang-kadang tuh kayak kayaknya sempurna banget gitu. Aku nggak kenal Niko, tapi insya Allah nanti kalau aku suatu saat ada kerjaan bareng, nanti ingetin aku, nanti aku salamin. Teteh Hayana, halo aku Cara. Ini pertanyaan terakhir ya, karena dari teman aku. Ini dari 628128738 bla 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 .md. Hapus juga gatonya solawatnya nggak sah. Ini tuh yang aku inget nih, orang ini tuh selalu komen kayak yang ngejudge, maksudnya kayak yang ya nggak apa-apa mah, kalau ngingetin sih nggak apa-apa, aku nerima. Cuma kayak yang ini Oh my god! ini aja ya. Aku pernah dengar ceramah banget, cuma aku tuh selalu dengar, aku simpen di dalam ini. Kadang karena aku dengar banyak tuh, kadang aku ada lupanya siapanya gitu. Katanya kalau kita udah ditato, udah sebaiknya udah diemin aja, nggak usah diapa-apain, karena nggak boleh menyakiti lagi diri sendiri. Jadi yang penting tobatan nasuha, udah nggak bakal diulangi lagi. Nah itu aja, sampai yang tadi terakhir. Semoga itu aja, sampai situ dulu. Nanti kita sambung lagi next time. Nah itu aja jawaban dari aku. Semoga menghapus rasa penasaran kalian dan bisa bermanfaat buat kalian, apalagi kesayangan Zara, dan bisa sharing bareng-bareng, bisa saling belajar bareng dan saling mengingatkan. Dah, itu aja udah cukup. Zara minta maaf kalau banyak salah, karena kesalahan itu murni dari Zara, dan kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen, di share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya